Selamat pagi semuanya. Saya Jeffrey Ginting NIM 2022 31118 dan teman saya Tessa Bella Marisa Simamora NIM 2023 31124. Di sini kami akan membahas aplikasi peminjaman buku. Kenapa kami membahas aplikasi ini? Karena untuk memudahkan mahasiswa yang kesulitan mencari atau melakukan peminjaman buku di perpustakaan. Selanjutnya, masalah. Di sini terdapat 3 masalah yang ada di perpustakaan. Yang pertama itu mencari buku di perpustakaan, yang kedua antri di perpustakaan, dan yang ketiga itu pencatatan buku manual. Di sini kami mendapatkan solusi, yaitu prototipe aplikasi peminjaman buku, sebuah aplikasi digital yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mencari, meminjam, dan mengelola buku secara lebih cepat dan efisien. Nah, gambarnya seperti yang di samping ini. Nah, selanjutnya produk atau use interface. Yang pertama itu ada user authentication, yaitu halaman awal yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua ada personal dashboard, halaman utama yang memberikan akses cepat terhadap fitur aplikasi. Dan yang ketiga itu ada digital book catalog, fitur katalog digital yang membantu pengguna menemukan buku yang tersedia. User flow. Di sini ada kerangkanya, alurnya. Yang pertama itu ada login. Pengguna pertama kali masuk aplikasi menggunakan akun yang sudah dibuat. Setelah itu, setelah masuk, pengguna mencari buku yang ingin dipinjam. Dan yang ketiga itu book detail, pengguna melihat informasi lengkap buku sebelum meminjam. Yang keempat itu borrow, pengguna melakukan proses peminjaman buku. Yang kelima itu return, pengguna mengembalikan buku setelah selesai digunakan. Nah, di sini ada fitur-fitur utamanya. Yang pertama itu book katalog, menampilkan daftar koleksi buku yang tersedia sehingga pengguna dapat mencari dan memilih buku dengan lebih mudah. Yang kedua itu ada book detail, memberikan informasi lengkap mengenai buku seperti judul, penulis, kategori, dan ketersediaan sebelum melakukan peminjaman. Yang ketiga itu ada borrow system, memungkinkan pengguna melakukan proses peminjaman buku secara digital dengan pencatatan transaksi yang lebih terstruktur. Selanjutnya yang terakhir ada admin system yang membantu pengelola perpustakaan dalam mengatur data buku, pengguna, serta memantau aktivitas peminjaman. Setiap fitur dirancang untuk memberikan pengalaman perpustakaan digital yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi bagi pengguna maupun pengelola. Selanjutnya ada book loan. Pada fitur book loan, pengguna dapat melakukan proses peminjaman buku secara digital melalui aplikasi. Pengguna tidak perlu lagi melakukan pencatatan secara manual karena seluruh transaksi akan tersimpan dalam sistem. Fitur ini membantu meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan serta memudahkan pengguna dalam memantau status buku yang sedang dipinjam. Selanjutnya ada QR Code System. QR Code Integration. Fitur QR Code digunakan untuk membantu proses identifikasi buku secara lebih cepat dan akurat. Dengan fitur ini, pengguna dapat melakukan proses pengecekan atau transaksi buku secara digital tanpa melakukan pencatatan manual. Nah, baik, di sini ada admin dashboard. Admin dashboard ini merupakan fitur yang dirancang untuk membantu mengelola perpustakaan dalam mengontrol dan mengelola seluruh aktivitas sistem secara terintegrasi. Melalui dashboard ini, admin dapat memantau data buku, pengguna, serta aktivitas peminjaman dan pengembalian secara lebih mudah. Nah, target pasarnya di sini terdapat yang pertama ya pasti mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa ini eh, memiliki kebutuhan tinggi terhadap akses buku sebagai sumber pembelajaran, referensi tugas, penelitian, dan kegiatan akademik. Nah, dari aplikasi ini, mahasiswa dapat mencari buku dengan lebih cepat, mengetahui ketersediaan buku, melakukan peminjaman tanpa proses manual. Nah, kemudian yang kedua itu target pasarnya adalah institusi pendidikan. Institusi pendidikan. Nah, universitas dan sekolah menjadi target implementasi karena membutuhkan sistem perpustakaan yang lebih modern dan terintegrasi. Nah, dalam aplikasi ini juga, ini membantu institusi dalam mengelola koleksi buku, memantau aktivitas peminjaman, dan yang ketiga meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Nah, dalam kompetitor, terdapat
fitur perpustakaan manual, Google Books, ePusnas, dan prototipe aplikasi peminjaman buku. Nah, di sini terdapat 6 poin dalam pencarian buku, informasi detail buku, peminjaman digital, pengembalian buku, dashboard admin, dan fokus institusi pendidikan. Nah, Google Books tersendiri ini kelebihannya itu koleksi buku digital luas, pencarian buku lebih mudah, dan kekurangannya itu tidak memiliki sistem peminjaman institusi dan tidak ada manajemen pengguna. Nah, di Ipusnas tersendiri itu kelebihannya itu perpustakaan digital, mendukung peminjaman e-book, dan yang kekurangannya itu tidak fokus pada kebutuhan kampus atau sekolah. Nah, kemudian perpustakaan manual. Nah, kelebihannya itu mudah diterapkan. Kekurangannya itu pencarian dan peminjaman masih manual. Nah, keunggulan produk tersendiri itu prototipenya itu sistem terintegrasi pengguna dan admin, peminjaman buku secara digital, fokus pada kebutuhan institusi, pendidikan, dan pengalaman pengguna lebih sederhana. Masuk ke roadmap. Nah, roadmap sendiri ini terdapat 5 tahap. Yang pertama prototype, testing, MVP application, mobile application, dan AI feature. Nah, di prototype sendiri itu tujuannya itu yang pastinya membuat gambaran awal sistem dengan pengalaman pengguna. Kemudian untuk testing, tujuannya itu memperbaiki desain dan fitur berdasarkan kebutuhan pengguna. Masuk ke MVP-nya itu, fitur awalnya itu yang pasti login pengguna, katalog buku, peminjaman, dan pengembalian. Nah, mobile application tersendiri itu itu bisa digunakan langsung di perangkat smartphone. Nah, untuk pengembangannya itu seperti Android, iOS, notifikasi peminjaman, pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, AI feature tersendirinya itu contohnya itu ya seperti rekomendasi buku berdasarkan minat pengguna, pencarian buku lebih pintar, dan analisis pengguna koleksi. Nah, sekian presentasi kami untuk project UAS dan aplikasi Figma yang telah kami sampaikan. Sekiranya ada perkataan, ucapan kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.